Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil-qawli wal-in'am wal-'izzati allati la turam wal-jiwari allati la yuram. As-salatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin al-Khatam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa jami'i ummatihi al-khasir al-amin wa ba'd. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ajarkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita juga dipandu dan dituntut untuk melafalkan lafaz syukur yang sama. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatul uzmanya kelak di hari akhirat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah karena pada pagi hari ini kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu bentuk kenikmatannya kita bisa melanjutkan atau bahkan bisa kita mengulang kembali kajian-kajian tafsir yang sepertinya sudah hampir 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan dan mengulang kembali, di mana waktunya juga luar biasa. Ya, dalam satu riwayat dikatakan satu kaum yang berkumpul setelah sholat subuh di masjid Allah Subhanahu wa taala, membaca mengkaji Al-Quran di dalamnya, nanti sampai waktu syuruknya maka mendapatkan ganjaran seumpama haji dan umrah. Jadi kalau kita sekarang sedang menyambut saudara-saudara kita yang betul-betul sedang pulang dari haji, insya Allah Allah juga kasih kesempatan-kesempatan yang belum bisa berangkat, ada ternyata di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu pada subuh, dan tempatnya juga luar biasa. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk mencoba menggali beberapa butir hikmah dari ayat Al-Quran, kami ingin sampaikan bahwa ada riwayat di mana di majelisnya Nabi, di masjidnya Nabi itu ada 2 golongan. Satu golongan, satu komunitas sahabat yang berzikir, sholat, zikir di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagus. Nabi juga senang. Tapi ternyata ada komunitas lain di Masjid Nabawi, komunitas sahabat yang setelah sholat, setelah zikir mereka taklim, mereka belajar, mereka mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga bagus. Tapi ternyata Nabi SAW setelah selesai dari sholatnya, beliau bergabung dengan komunitas majelis ilmu tersebut. Bukan berarti lebih bagus atau enggak, tetapi Rasul suka, lebih senang kepada majelis-majelis yang di dalamnya disebutkan nama-nama Allah, dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai permintaan dari teman-teman, dari Ustaz Irfani juga, bahwa kita akan mengkaji ulang, mulai lagi dari awal, dari surah Al-Fatihah. Semoga saja tidak terlalu banyak pengulangan dan tetap ada nilai-nilai yang bisa
hidangannya Allah, ma'budatullah. Tapi ada ulama juga mengatakan Al-Quran itu laksana intan permata. Intan permata yang melihat dari manapun, orang melihat dari manapun masih bisa mendapatkan kilauan pancaran, kilauan cahaya. Jadi Al-Quran begitu. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain yang kalau kita pelajari lagi mungkin dia hanya mengulang. Tetapi kalau Al-Quran semakin kita baca akan ditemukan hikmah-hikmah yang lain. Kita baca lagi besoknya akan kita temukan hikmah yang lain. Maka daripada itu kita temukan kitab-kitab tafsir itu berpuluh-puluh jilid. Ada yang sampai 30 jilid, ada yang sampai 15 jilid, ada yang 1 jilid, 2 jilid. Tapi semakin kita baca, semakin kita temukan makna yang lain. Ini luar biasanya Al-Quran. Kalau ada satu buku kita berikan penjelasan satu syarah 30 juz misalnya, mungkin selesai. Sulit kita menggali hikmah-hikmah yang lain. Tapi Al-Quran enggak. Tafsir itu ada puluhan, bahkan mungkin ratusan. Tapi tidak bosan kita membacanya, karena setiap kita baca ada pesan-pesan baru, ada hikmah-hikmah baru. Insya Allah kita akan memulai kembali membaca surah Al-Fatihah, di mana surah ini terdiri dari 7 ayat. Ada banyak nama yang melekat pada Al-Fatihah ini. Ada banyak sekali nama yang melekat pada Al-Fatihah. Di antaranya ada yang dalil-dalilnya tegas. Yang paling populer namanya adalah Al-Fatihah, artinya pembuka. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena surah ini ditulis ketika kita menulis Al-Quran, maka dibuka dengan Al-Fatihah. Ketika kita melaksanakan sholat, rukun qauli yang setelah takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kalau sholat ada rukun qauli. Rukun qauli yang pertamanya adalah membaca Al-Fatihah. Maka dianggap sebagai pembuka. Dan uniknya ada kurang lebih ada 7 huruf ya, yang tidak ada dalam Al-Fatihah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak punya huruf fa di dalamnya adalah Al-Fatihah. Semua surah Al-Quran termasuk yang paling pendek sekalipun, Al-Kautsar, itu ada huruf fa-nya. Inna a'tainakal kautsar fasholli, ada fa. Al-Fatihah walaupun namanya itu ada fa, Al-Fatihah kalau kita baca dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir itu tidak ada huruf fa. Satu-satunya surah dalam Al-Quran. Dilanjutkan wa huwa syifaa'un, tidak ada yang huruf fa itu, wa huwa syifaa'un min kulli da', dan dia adalah obat berbagai macam. Yang kedua, ada yang menyebutnya Ummul Kitab. Ummul itu artinya ibu, induk. Kalau disebut Ummul Qura berarti induknya sebuah kampung, sebuah kota. Ada ulama ahli bahasa mengatakan kalau ada huruf yang terkumpul di dalamnya alif dan mim itu memiliki makna tempat kembali. Kenapa ibu disebut ummun? Karena anak-anaknya akan kembali kepada ibunya. Maka sering kita lihat kalau di dalam rumah ada ayah dan ada ibunya, anak-anaknya ngumpul ke ibunya. Jarang ada 1-2 kasus saja yang anak-anak itu ngumpul kepada ayahnya. Itu fitrah. Karena ummun itu tempat kembali. Al-Quran disebut sebagai Ummul Quran wa Ummul Kitab karena semua ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah disebut Ummul Kitab dan Ummul Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya penjelasan umumnya sudah ada dalam Al-Fatihah. Penjelasan umumnya sudah ada dalam Al-Fatihah. Ada ulama Sa'id Hawar misalnya yang menganggap Al-Quran itu satu kesatuan semuanya dari awal sampai akhir.
Maka dijelaskannya bahwa Al-Fatihah itu nanti dijelaskan oleh 7 surah yang panjang, As-Sab'ut Tiwal, yang mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, itu As-Sab'ut Tiwal. Jadi kalau Al-Fatihah ini adalah akar-akar daripada Al-Quran, digambarkan As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang itu pohonnya. Jadi menjelaskan apa yang ada di dalam akar-akarnya tadi. Kemudian penjelasan-penjelasan itu nanti diperinci, diperluas lagi dalam Al-Mi'un. Al-Mi'un itu surah-surah yang ayatnya lebih dari 100, tapi tidak sampai 7 surah yang panjang. Al-Mi'un ini nanti punya ranting-ranting yang menjelaskan isi-isinya. Itulah yang disebut Al-Mathani, surah-surah yang tidak sampai ayatnya 100 dan sering dibaca baik dalam sholat yang lainnya. Al-Mathani dia punya buah. Buahnya itu adalah Al-Mufassal, surah-surah pendek dimulai dari surah Qaf nanti sampai dengan surah An-Nas. Jadi ada ulama yang membagi begitu, tapi intinya semuanya ada di dalam Ummul Kitab dan Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Al-Fatihah juga biasa disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat. Al-Mathani itu ada 2 maknanya. Ada yang mengatakan 7 ayat yang dibaca 2 kali. Maksudnya dalam sholat sunnah dan lain-lain itu dibaca 2 kali. Ada yang memahami Mathani 2 kali itu maksudnya diulang-ulang, yakni 7 ayat yang senantiasa diulang. Kapan diulangnya? Nama lainnya nanti ada yang disebut as-shalah. Jadi dalam sholat wajib untuk membaca Al-Fatihah, baik imam maupun makmum. Tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sana nanti ada perbedaan pendapat sedikit. Ya, kalau ternyata kita masuk sholat dan imam sudah mau ruku, maka sebagai makmum sah sholatnya, kalaupun tidak selesai itu baca Al-Fatihah, tidak selesai lagi karena mau mengejar rukuknya imam, maka dianggap bacaan imam menutupi bacaan makmum. Ini perbedaan sedikit, tapi di rakaat setelahnya dia sudah wajib kembali membaca surah Al-Fatihah. Maka dikatakan dia sebagai as-shalah. Ada juga yang menyebutnya as-syifa dan ar-ruqyah. Ya, ar-ruqyah itu tadi yang menyebutnya syifa juga. Jadi suatu ketika ada sahabat, kalau tidak salah namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, sahabat ini. Beliau ini suatu ketika lewat suatu kampung, di gurun pasir ada kampung. Kemalaman mereka meminta izin sama kepala kampung untuk buat tenda, bukan nginep di kampung, buat tenda di pinggiran kampung. Tapi karena di gurun pasir waktu itu lagi banyak kasus kalau sekarang namanya rampok, begal ya. Mereka ini takut sahabat-sahabat Nabi ini nanti mereka buat tenda di pinggir kampung, tapi malam-malam dia mau ke dalam, jadi tidak boleh. Maka mereka kemudian dia buat tenda agak jauh dari kampung karena tidak berani berjalan malam di gurun pasir, bahaya, banyak binatang-binatang buas. Kemudian pada malam harinya ternyata kepala kampung ini disengat ular berbisa, dan tidak ada satupun tabib yang mampu mengobati. Maka diutuslah salah seorang untuk menemui sahabat tadi. Kata sahabat, ya sudah, saya obati, bismillah. Datang dia sampai ke rumah kepala suku itu, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Ternyata sembuh, luar biasa. Lalu sama kepala kampung dihadiahi kambing. Sudah pulanglah mereka sahabat tadi, besoknya pulang dibawa kambingnya itu kepada Nabi. Tapi sebelum disembelih kambingnya ngadu dulu kepada Nabi, ini benar enggak? Sahabat tadi cerita, ya Rasulullah begini. Jawaban Nabi, dari mana engkau tahu?
tahu bahwa Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah, bacaan penyembuh? Kata sahabat, ya tidak tahu, dalam hati saya aja, ya, pikiran saya aja kondisi lagi mepet, daripada itu ketua sukunya mati, ya sudah bismillah aja saya bacakan. Kata Nabi, itu ruqyah. Nah, jadi salah satu keutamaan sahabat itu, dia bisa mendapatkan pengetahuan walaupun hanya dengan memanfaatkan nalurinya saja. Bisa kita sebut itulah yang disebut sebagai ilham. Maka salah satu doa kita, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah, ya Allah, inna nas'aluka, kami meminta kepadamu fahman nabiyyin, pemahaman seperti pemahamannya para nabi. Wa hifdzal mursalin, minta hafalan yang kuat seperti hafalannya para rasul. Tapi kadang-kadang pemahaman dan ilham ini masih kurang. Dalam kondisi-kondisi kayak sahabat tadi, belum pernah melihat contohnya, belum pernah melihat rasul mengobati pakai Fatihah, tapi dapat ilham, dapat petunjuk dari Allah. Maka doanya wa ilhamal malaikatil muqarrabin, juga ilham yang dihadiahkan kepada para malaikat-malaikat. Nah, itu doa kita. Guru kami diamalkan doa tersebut ba'da sholat asar, dibaca 3 kali. Itu fadilahnya memperkuat hafalan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak terlalu panjang, nanti bisa diulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, minta pemahamannya para nabi, wa ilhamal wa hifdzal mursalin, hafalannya para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Allahumma aghnina, ya Allah kayakanlah kami bil ilmi wa zayyinna bil hilmi, hiasi amalan kami dengan kelemah lembutan, wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan, wa jammilna, percantik kami bil afiyah. Afiyah itu kan sering kita sebut sehat wal afiyah. Sehat itu sehat badan, tapi percuma sehat badan kalau dipakai untuk hal-hal yang buruk. Itu bukan afiyah. Afiyah itu badannya sehat dipakai untuk yang bagus. Kakinya kuat sehat dipakai untuk jalan ke masjid. Tangannya sehat dipakai untuk menulis kebaikan. Itu afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca 3 kali ba'da sholat asar, fadilahnya memperkuat hafalan insyaallah. Ini jasa dari guru kami Habib Adil Husain Al-Mutawar, diberikan ijazah kepada kita. Kemudian ada namanya lagi Al-Kanzu, harta karun. Al-Waqiyah, asas waqiyah itu pelindung. Asasul Quran. Al-Kafiyah, Al-Kafiyah itu maksudnya yang sempurna. Jadi Al-Fatihah itu wajib dibaca utuh kalau dalam sholat. Sementara surah lain sependek apapun itu bisa dipisah. Misalnya, ya walaupun diupayakan jangan, tapi misalnya memang mau mengamalkan, ya, dibaca Al-Ikhlas 2 ayat di rakaat pertama, Al-Ikhlas 2 ayat di rakaat kedua, itu juga tetap sah. Tidak harus 1 ayat full, 1 surah full. Tapi kalau Fatihah nggak bisa. Di rakaat pertama harus utuh, di rakaat kedua juga harus utuh. Maka disebut Al-Kafiyah, yang utuh. Ada juga yang menyebutnya Asy-Syukur, Ad-Du'a, dan Al-Asas. Banyak nama-nama dari surah Al-Fatihah. Dan ini ada dalil-dalilnya semua. Kalau mau membaca lebih jelas, termasuk dalil-dalilnya, nanti bisa dirujuk kepada tafsirnya Syekh Al-Qurtubi, Jami'ul
Dia sama dalil-dalilnya lengkap, nama-nama dari surah Al-Fatihah ini. Kemudian tempat turun dan jumlah ayatnya, mayoritas ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu turun di Makkah. Karena perintah sholat juga sudah ada ketika Nabi di Makkah. Ini pendapatnya Imam Ibnu Abbas, Qatadah dan Abu Aliyah. Ada sebagian sahabat mengatakan, mungkin karena sahabat itu berbeda-beda, Pak. Tidak semua sahabat itu ikut Nabi dari awal sampai akhir. Ada yang baru ikut Nabi-nya ketika Nabi sudah di Madinah. Ada yang ikut Nabi ketika Nabi sedang sholat. Ada yang ikut Nabi ketika Nabi sedang perang, beda-beda. Ada yang ikut Nabi ketika Nabi sedang makan-makan, beda-beda. Jadi pendapat mereka biasanya beda-beda juga, tergantung pengalaman mereka masing-masing. Ada sahabat misalnya Abu Hurairah mengatakan Al-Fatihah itu turun di Madinah. Dan belum tentu salah, bisa jadi ada pendapat yang terakhir mengatakan Imam Az-Zamakhsyari mengutip, bisa jadi memang turun 2 kali. Di Makkah sudah turun, ada sahabat yang melihat, kemudian di Madinah turun lagi. Dan itu tidak masalah. Ini yang kemudian Imam Abu Hurairah mengatakan turunnya Al-Fatihah itu turunnya di Madinah. Ada yang mengkomparasikan keduanya, dikatakan turunnya sama-sama di Makkah turun, di Madinah turun. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, jadi ulama membagi surah itu, walaupun ada yang nanti turunnya bukan di Mekah, bukan di Madinah, ada, tapi dibagi dia jadi 2. Ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Makkiyah itu menurut pendapat yang paling kuat, surah-surah yang turun sebelum Nabi hijrah, itu Makkiyah. Walaupun turunnya tidak di Mekah. Surah-surah yang turun sebelum Nabi hijrah itu namanya Makkiyah. Setelah Nabi hijrah itu disebut Madaniyah, walaupun tidak turun di Madinah. Bisa jadi Nabi sedang perang, bisa jadi Nabi dalam perjalanan turun ayat, dia tidak di Madinah turunnya, tapi tetap disebut sebagai Madaniyah. Nanti ulama lebih detail lagi. Ada yang dibagi ayat-ayat yang turun di malam hari, ada ayat-ayat yang turun di siang hari. Oh, itu detail lagi, lebih detail lagi. Diperinci nanti ada, bisa kita temukan dalam kitabnya Imam As-Suyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jumlah ayatnya, sepakat ulama, jumlah ayatnya ada 7 ayat. Berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama atau bukan. Kalaupun bukan ayat pertama, berarti ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang lain. Jadi ulama sepakat 7 ayat. Bedanya ada yang ayat pertamanya itu Bismillah. Jadi ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir itu ayat ke-7. Ada yang mengatakan ayat pertamanya Alhamdulillah dan ayat ke-6-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kalau kita lihat ya. Nah, di sini ya. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama. Ada yang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, tapi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini 1 ayat, ghairil maghdubnya ini ayat yang lain. Tidak masalah. Biasa. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Tapi sepakat ayatnya sama-sama 7 ayat. Ada 25 kata, 113 huruf. Pokok pembahasan di dalamnya nanti kita temukan pembahasan tentang akidah. Di Bismillahirrahmanirrahim itu nanti isinya adalah akidah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai situ nanti fokus kepada tauhid atau akidah. Ada ulama membagi isi Quran itu
secara umum tiga: akidah, kemudian ibadah, dan kisah. Ada yang membaginya menjadi tiga. Maka Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena terangkum di dalamnya penjelasan tentang tauhid akidah. Maka Al-Ikhlas itu disebut sebagai sepertiganya Al-Quran. Maka riwayat yang masyhur itu biasa dipakai sama Sayyidina Ali. Beliau biasa baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa? Karena sepertiga tambah sepertiga sama dengan membaca Al-Quran utuh. Dan ada sahabat yang memang dalam sholatnya, jadi riwayatnya masyhur, ada sahabat yang dalam sholatnya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas terus setelah Al-Fatihah. Mau rakaat pertama, rakaat kedua semuanya baca Al-Ikhlas. Suatu ketika ditanya pada Nabi, kenapa kamu tuh bacanya Al-Ikhlas terus? Oh, saya senang Rasul dengan surah ini. Sudah, tidak dibantah sama Rasul, dibiarkan. Jadi Rasul itu tidak pernah marah karena ada sahabat yang baca surahnya pendek-pendek, tidak pernah marah. Sebaliknya, Rasul pernah marah ketika ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal mimpin sholat bacanya Al-Baqarah. Rasul marah. Jadi Rasul itu tidak suka satu kebaikan menjadi masalah, tidak suka Rasul. Kalau ada kebaikan menjadi masalah, Rasul tidak senang. Rasul itu kalau baca sekali rakaat bisa 2 surah. 2 surahnya itu bukan Al-Ikhlas dan Al-Falaq, tapi Al-Baqarah, Ali Imran. Tapi kalau sholatnya sendirian. Tapi kalau lagi imam yang jamaah, pernah Mu'adz itu imam bacanya Al-Baqarah. Sampai-sampai ada sahabat bisa hanya mufaraqah karena mungkin sibuk ada kerjaan lain. Selesai sholat ngadu, Mu'adz bin Jabal yang ngadu, Rasul ada orang munafik. Siapa? Oh itu lagi sholat, saya mimpin, saya imam, saya sholat, dia bisa sendiri, sholat sendiri. Kenapa? Saya baca surah Al-Baqarah. Kata Rasul, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kau ingin menjadi penebar fitnah di tengah masyarakat ya Mu'adz? Kenapa? Karena di antara makmum itu ada yang anaknya nangis, ada yang butuh sedang bekerja yang lain, ada yang sedang tunggu janji, karena bisa jadi perjanjiannya dengan Yahudi dengan siapa? Data. Maka ketika di tengah masyarakat baca yang ringan-ringan saja. Nah, kalau lagi sendiri mau sampai selesai Al-Quran ya silakan. Jadi unik, Rasul tidak menegur sahabat yang setiap sholat baca Al-Ikhlas, tapi Rasul menegur Mu'adz yang ketika sholat imam bacanya terlalu panjang. Terlalu panjangnya itu bukan sehalaman, Pak. Kalau sehalaman pendek, 1 surah Al-Baqarah 2 juz setengah itu. Ya. Yang pertama akidah. Kemudian ada ibadah. Iyyaka na'budu. Itu ibadah di sini. Di situ juga ada hukum-hukum. Ada hukum-hukum yang harus dipatuhi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus itu nanti di sini ya dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Mana siratal mustaqim itu? Ada janji. Siratal ladzina an'amta. Engkau berikan nikmat, itu wa'ad, janji baik. Ada ancaman ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ancaman. Dan terakhir ada kisah-kisah. Nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim, kisah orang-orang yang selamat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kisah orang-orang yang tidak selamat. Jadi ini isi kandungan Al-Fatihah. Terakhir, di antara fadilah-fadilahnya membaca Al-Fatihah itu salah satunya adalah bahwa Allah membagi dalam sholat, Allah membagi Al-Fatihah itu antara untuk Allah dan untuk hambanya. Kalau hamba itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ini juga dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena Nabi memulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Syafi'i enggak. Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah dan menjadi pengantar dari setiap surah kecuali surah Al-Taubah. Ya, beda-beda. Ada dalilnya masing-masing. Kebetulan yang kita baca
dalil yang digunakan untuk oleh ulama untuk mengatakan Bismillah Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Nabi, ketika hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab sama Allah. Apa jawabannya? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, dijawab lagi. Atna alayya abdi, hambaku kembali mengagungkan namaku. Maliki yaumiddin, dijawab sama Allah. Majjadani abdi. Jadi dialog. Kata ulama, kalau kita mau mendengarkan firman Allah, baca Quran. Tapi kalau mau dialog dengan Allah, salat. Dan di salat itu baca Al-Fatihah. Maka sebagian ulama mengajarkan baca Fatihah itu dalam salat dipisah-pisah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah jawab. Tapi kalau mau dibaca langsung seperti dalam tarawih, tidak apa-apa. Ini anjuran saja. Ya, anjuran saja. Maliki yaumiddin, dijawab lagi. Majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan sampai iyyaka na'budu itu hadza baini wa baina abdi. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in sampai belakang itu untuk hamba-Mu. Dan kata Allah, wa li abdi ma sa'al. Untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi salah satu fadilahnya Al-Fatihah itu Allah bagi Al-Fatihah itu untuk Allah, sisanya untuk hambanya. Dan dengan membaca Fatihah itu wasilah permintaan-permintaannya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama kita mengajarkan kalau mau ada sesuatu baca Al-Fatihah. Kenapa? Wali abdi ma sa'ala. Di situ ada janji Allah memberikan apa yang diharapkan, apa yang diminta oleh hambanya tersebut. Kalau kita baca ayat-ayat yang lain, ternyata Allah itu bukan hanya memberikan yang diminta. Allah itu lebih banyak memberi kepada yang tidak kita minta. Namun tidur tadi ada yang berdoa, ya Allah izinkan saya bernafas hari ini. Tapi Allah kasih. Dan itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Kalau mau buktinya lebih banyak, coba nanti kalau ada yang sakit ke rumah sakit, tanya satu oksigen setabung itu berapa harganya. Allah tidak pernah minta kita bayar. Allah tidak pernah nyuruh kita minta pun tidak pernah. Bagi Allah kasih bahkan yang tidak kita minta. Apalagi yang kita minta. Tidak kita minta aja Allah kasih terus. Apalagi yang kita minta. Dan salah satu wasilahnya, fadilahnya membaca Fatihah. Wali abdi ma sa'al. Apa yang diminta oleh hamba, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pukul 6:09. Insya Allah kita lanjutkan pekan berikutnya, masuk kepada tafsir isti'adzah dalam basmalah. Silakan, mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk kita diskusikan. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan itu ini Ustaznya. Jadi masalah Bismillah itu pada apa ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau gimana? Atau Alhamdulillah? Bagaimana? Demikian Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Beda pendapat, kita belum masuk tafsir basmalah, tapi tidak apa-apa. Beda pendapat ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah, ayat pertama dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari Fatihah
dan dalam sholat dibaca dengan jahar untuk sholat jahar. Maka dalam sholat maghrib misalnya dibaca jelas Bismillahirrahmanirrahim, dan disunnahkan berhenti nanti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti sakta. Bismillahirrahmanirrahim disunnahkan berhenti, baru alhamdulillah. Imam Malik mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau ada yang bermadhab Maliki, sah sholatnya ketika membaca Al-Fatihah langsung alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana kita kalau ternyata kita makmum, imamnya membaca dengan madhab Maliki, sah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang nggak boleh kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, ya, yakin kita Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, ketika kita imam atau sholat sendirian sengaja tidak baca Bismillah, padahal kita yakinnya amrnya kepada Imam Syafi'i, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dalam kasus ya namanya bermasyarakat, beda-beda madhab, sedang ke Mekah misalnya, ya tidak masalah. Tapi dalam komunitas yang sama, misalnya komunitasnya Syafi'iyah semua, maka ya sudah, cari amannya, jangan membuat fitnah di tengah masyarakat, gunakan madhab Syafi'iyah. Tapi kalau dalam kasus sedang perjalanan, tak apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hanafi mengatakan bagian dari Fatihah, tapi dibaca dibaca pelan. Kenapa? Karena Nabi dan sahabat itu membacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi itu empat ulama mazhab beda-beda pendapatnya. Ya, kalau mazhab kita Imam Syafi'i, Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah dan dalam sholat dibaca dengan jahar. Kurang lebih begitu, Pak. Tidak apa-apa. Beda-beda pendapat itu nanti akan kita temukan khususnya dalam muamalah. Justru dengan ulama berbeda pendapat itu mempermudah. Salah satu contohnya jual beli online. Nah, dia ahli ekonomi. Kalau kita murni berpatokan kepada mazhabnya Imam Syafi'i, sulit. Tidak bisa kita jual beli online. Apalagi begitu barangnya datang ternyata cacat, kita mau refund kan, kembalikan. Tambah nggak ketemu tuh. Khiyar majelis IB-nya nggak ketemu. Jadi ketemunya nanti di dalam mazhab-mazhab yang lain. Ini fungsinya beda pendapat. Kalau murni mau pegang Imam Syafi'i semua, susah Pak, kita mau jual beli online. Ya walaupun dalam nanti ada jual beli saham misalnya, ya mirip dengan jual beli online tapi beda. Maka di mazhab imam yang lain kita temukan kebolehan jual beli online, termasuk refund barang kalau barangnya tidak sesuai. Itu salah satu hikmah beda pendapat. Jadi tidak perlu dipermasalah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, kalau kita mengacu semua pendapat tadi kan ada yang alhamdulillah itu kan ayat pertama, makanya kan beda nggak cara baca ya Pak? Waktu di surah terus ayat terakhir Pak, kan ada yang digabung, kan ada yang dipisah. Terima kasih Pak. Terkait cara baca berbeda. Kalau kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim, maka diupayakan. Ayat ke-6-nya itu, ayat ke-7-nya itu langsung dibaca sampai selesai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai selesai diupayakan. Tapi kalau napasnya tidak sampai, ya dalam ilmu tajwid nanti babnya beda. Ada namanya waqaf irtirari atau waqaf ikhtiyari, ada 4 waqaf itu. Ya, kalau memang nafasnya tidak sampai, ya sudah bisa waqaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim, nyambung di ghairil maghdub boleh. Atau nafasnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, sampai situ nafasnya, ya sudah ulang lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi kalau membacanya dari alhamdulillahirabbil alamin dan bukan yang membaca Fatihahnya sir, bismillahnya sir. Kalau membaca bismillahnya sir, apa pakai tadi
langsung. Tapi kalau memulai dari alhamdulillah, betul-betul memulai dari alhamdulillah, upayakan dalam siratal ladzina an'amta 'alaihimnya waqaf. Tapi kalau guru kami mengajarkan, Habib Agil Hussein Munawar mengajarkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu sampai selesai. Satu kali aja. Enggak. Satu lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan tentang penyusunan surat di dalam Al-Quran itu Ustaz. Kita ketahui bahwa surat yang turun itu kan bukan surat Al-Fatihah yang pertama itu. Nah, kenapa artinya dalam penyusunan Al-Quran itu surat Al-Fatihah yang pertama kali itu? Terima kasih. Terima kasih. Mayoritas ulama mengatakan bahwa surah pertama turun itu adalah surah Al-Alaq dan ayatnya ayat 1 sampai 5, bukan ayat Al-Alaq utuh. Tapi ada pendapat-pendapat kecil yang mengatakan bahwa yang pertama turun itu adalah Al-Fatihah. Pendapat kecil. Tidak banyak ulama bilang begitu. Yang lebih diikuti mayoritas surah pertama yang turun utuh. Surah pertama yang turun utuh. Jadi Al-Alaq itu turun tapi tidak langsung 19 ayat 1 sampai 5. Al-Mudaththir tidak langsung utuh. Surah pertama yang turun utuh adalah Al-Fatihah. Kalau ini banyak ulama yang sepakat. Tapi kenapa bukan Al-Alaq yang ditulis di awal dalam mushaf? Sebenarnya ada yang menulisnya Al-Alaq di awal. Itu namanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dia punya mushaf ditulis sesuai dengan turunnya. Tapi mushaf Utsmani, mushaf kita mayoritas itu memulai dari Al-Fatihah. Kenapa bisa begitu? Menarik jawaban dari Profesor Mulya Shihab dalam tafsir Al-Misbah, bisa dibaca. Jadi beliau mengibaratkan, ini hari Senin cocoknya. Kalau kita di sekolah hari Senin itu ada upacara bendera. Upacara bendera itu mau siapa yang datang duluan, siapa yang datang belakangan, sudah ada tempatnya. Kalau anak-anak sekolah kelas 1 di sini, kelas 2 di sebelahnya, kelas 3 sebelahnya lagi sampai kelas 6. Kelas 6 datang duluan, dia tidak boleh berdiri di posisinya kelas 1. Kenapa? Tempatnya sudah ada di kelas 6. Kelas 5 datang setelahnya, ya tidak boleh. Dia di tempat kelas 1, kelas 2, kelasnya sudah ada. Semuanya sudah datang, tinggal yang terakhir apa yang masuk namanya inspektur upacara. Inspektur upacara ini datang paling belakangan, paling akhir. Upacara sudah mulai dia baru datang. Tapi karena dia datang terlambat, boleh tidak dia di belakang? Tidak boleh, tempatnya di depan. Nah, beliau mengibaratkan begitu. Al-Quran itu turunnya beda-beda, ada tempatnya beda. Masing-masing ada waktunya, Al-Alaq duluan, Al-Fatihah belakangan. Tapi dalam penulisan sudah ditempatkan urutannya. Dan Rasul yang mengajarkan di mana itu ditempatkan. Al-Fatihah ditempatkan di awal. Pertama kali Al-Baqarah, walaupun Al-Baqarah itu baru turun di Madinah. Al-Baqarah itu turunnya di Madinah, bukan di Mekah. Sudah 86 surah lebih turun di Makkah. Ternyata yang ditempatkan setelah Al-Fatihah adalah surah yang turun di Madinah. Awal-awal surah yang turun di Madinah. Kenapa? Ya kayak tadi. Kayak posisi kita mau apel pagi. Siapapun yang datang sudah ada tempatnya, sudah ada kambingnya. Dan tempatnya ini diajarkan langsung oleh Rasul. Sahabat nulis, Nabi yang mengajarkan. Bukan cuma diajarkan, Nabi mempraktekkan dalam sholat. Makanya Al-Baqarah itu dalam satu riwayat turunnya 10 tahun. Tapi tempat-tempatnya ya sudah ada urutan-urutannya. Dan ayat terakhir dari Al-Baqarah itu bukan ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun itu nanti yang ada di pertengahan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la tuqbalu minha. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah 281. Bukan Al-Baqarah yang selalu kita baca itu Pak, yang di akhiran salat.
La yukallifullahu nafsan itu bukan yang terakhir turun, tapi yang terakhir turun ayat 281-nya dari surah Al-Baqarah. Tapi ditempatkan di ayat 281. Kenapa? Karena sudah ada tempatnya masing-masing. Dan itu Rasul yang mengajarkan. Jadi kurang lebih begitu Pak jawabannya. Memang bukan Al-Fatihah, mayoritas ulama bukan Fatihah yang pertama turun, tapi sudah ditempatkan di awal mushaf. Ada ulama yang tidak menuliskan Al-Fatihah, ada, yaitu Imam Abdullah ibnu Mas'ud. Ini imam yang 40 tahun ngajar di masjid Jami Kufah. Sahabat Nabi ngajar di masjid Kufah 40 tahun. Dalam mushafnya tidak ditulis Al-Fatihah di awal, karena yang ditulis hanya Al-Baqarah. Ketika ditanya oleh para sahabat, oleh para tabi'in, ya Imam, kenapa tidak ditulis Al-Fatihah? Sementara sahabat-sahabat yang lain tulis semua Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Mas'ud, kalau harus saya tulis Al-Fatihah di awal, maka setiap awal surah akan saya tulis Al-Fatihah lagi. Maka untuk memperingkas dan semua orang sudah tahu, maka tidak saya tulis Al-Fatihah. Ini jawaban beliau. Karena banyak yang menuduh Al-Fatihah itu bukan bagian dari Al-Quran. Kenapa? Karena mushafnya Abdullah bin Mas'ud tidak menulis Al-Fatihah. Ini tidak baca kitab para ulama, sudah lama dibahas. Kenapa tidak ditulis Al-Fatihah oleh Ibnu Mas'ud? Kata beliau, untuk memperingkas. Kalau ditulis Al-Fatihah sebelum Al-Baqarah, maka setiap awal surah harus dimulai dengan Al-Fatihah sebagaimana dalam kitab surah. Ini tambahan bahwasannya. Alhamdulillah, syukur. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan waktu kesempatan kepada kita untuk melanjutkan di pekan-pekan berikutnya, dan semoga walaupun mengulang, semoga tetap ada butir-butir hikmah yang baru, pesan-pesan yang baru yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.